iGas Official, mantap! Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Hari ini kan Rasul itu kan menjalankan nilai Quran kan, 6.036 ayat kan, dan itu akhirnya menjadikan dia berakhlakul karimah. Karena itu juga terjadilah rahmatan lil alamin. Kenapa hari ini 14,5 abad yang lalu terjadi rahmatan lil alamin, hari ini tidak pernah terjadi? Ada apakah? Apakah dalam memahami nilai Qurannya kita tidak salah metodenya, atau karena tidak seragamnya frekuensi berpikirnya masyarakat? Pertanyaan Mbak Sandra adalah kerisauan seorang muslimah tentang kondisi sekarang, kenapa tidak seperti zaman dulu padahal Qurannya sama. Iya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, la yabqa minal islami illa ismuh, nanti datang suatu zaman Islam hanya tinggal namanya saja. Wala minal qur'ani illa rasmuh, Quran hanya tinggal tulisannya saja, kaligrafi yang cantik dan indah dengan tulisan warna emas, perak dan segala macam, tapi tidak ada aplikasinya. Kita ambil beberapa sampel contoh. Waktu misalnya, Islam amat sangat mengajarkan wal as, demi masa, waktu subuh, wasubhi idza tanaffas, waktu siang, wan nahari idza tajalla, waktu duha, wadduha wal laili idza saja, waktu malam wal laili idza yaghsha. Nah, sekarang siapa orang yang paling molor dan tidak on time dan paling tidak mementingkan waktu? Kita. Maka sebenarnya kita banyak yang hafal Quran, ngerti ayat, tapi tidak mengamalkannya. Cerita tentang kepastian hukum. Dalam Islam amat sangat hebat kepastian hukum. Ketika ada seorang anak kepala suku mencuri, lalu kemudian khawatir nanti akan terjadi goncangan, minta supaya ngelobi Nabi supaya bisa nggak diringankan hukumannya. Merah wajah Nabi. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum, inilah yang merusak umat sebelum kamu. Idza saraqa fihimud dha'ifu, kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, langsung dihukum. Wa idza saraqa fihimus syarifu, tapi kalau yang mencuri itu orang mulia, anak kepala suku, lalu kemudian tarakuhu, mereka biarkan. Nah, sekarang kenapa Eropa, Amerika itu bisa maju? Kepastian hukum. Tidak ada siapapun yang melanggar, kalau memang dia bersalah, dia dihukum walaupun dia anak pejabat dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin kita kembali kepada kejayaan Islam masa lalu, kembali kepada ajaran Al-Quran, pengamalan Al-Quran. Berawal dari cara baca Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi jangan berhenti sampai di situ. Sampai pada tahap mengamalkan Al-Quran. Risau itu sudah model utama. Yang kita khawatirkan orang tidak risau dengan keadaan ini. Sampai kepada zona aman. Ya udah aman aja, enjoy aja. Yang penting anak saya sekolah, yang penting saya hidup tenang. Tapi Mbak Sandra merasa risau. Kenapa bisa terjadi ini? Apa solusi? Mudah-mudahan umat ini risau dengan keadaan ini dan kita bisa kembalikan seperti masa kejayaan Islam pada masa Rasulullah SAW. Salah satu yang membuat kita kembali memahamkan umat melalui tontonan seperti yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini dalam program Indahnya Ramadan. Kan Al-Quran itu kan kalau saya tahu dulu zaman Rasul itu ada ayat-ayat yang turun secara kronologis. Ini dari Al-Alaq, ini surat An-Nasr itu kronologis. Terus ada juga yang dari Mushaf kan. Rasul itu akhirnya bisa mengaplikasikan Quran, itulah cara didik Allah kepada dirinya gitu, dan dia leburkan ayat-ayat yang turun pada dirinya sehingga dia mudah memahaminya karena diturunkan secara kronologis. Ketika Nabi bertahanus di Gua Hira, turun malaikat Jibril, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat. Lalu kemudian dia turun. Ketika turun dia diselimuti oleh Khadijah karena kedinginan. Turun lagi ayat, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, berikan peringatan. Lalu dia pun bangun. Siapa yang mau diberikan peringatan? Turun lagi ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat dulu, dengan orang jauh. Lalu dia kumpulkan pamannya, bibinya, keluarganya, dia naik ke atas bukit Safa. Seandainya aku katakan di belakang ini ada Jabal Abi Qubais, bukit yang besar, ada pasukan yang akan menyerang kita, apakah kamu percaya? Kami percaya, karena engkau Al-Amin. Seandainya aku katakan aku sudah dapat wahyu, apakah kamu percaya? Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau. Turun ayat, tabbat syada Abi Lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ma'agna anhu maluhu wa makasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum masad. Kenapa susunan Quran ini tidak seperti yang ini?
Mestinya kan seperti yang ini. Kenapa justru susunan yang ada sekarang Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah? Jadi pada akhir tahun ke-10 menjelang Nabi meninggal di Madinah, maka turunlah malaikat Jibril membacakan Al-Quran bukan berdasarkan susunan kronologis turunnya, tapi berdasarkan mushaf yang ada di Lauhil Mahfuz. Nah, sekarang ada yang mencoba untuk membuatkan silabus. Kalau kita mau bangkit, kita pelajari menurut turunnya ini. Kita pakai dari, ya itu dilakukan oleh sebagian ulama. Makanya kajian tafsir Al-Manar tidak dimulai dari Al-Fatihah, tapi dimulai dari juz Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Makkah dulu. Karena Makkah itu belum cerita sholat, belum cerita puasa, belum cerita zakat, belum cerita haji, tapi penguatan iman. Dan ana pun saya, Mbak Sandra, itu mengawali ada beberapa sempat kali pertemuan, kita awali dari juz amma dulu. Cerita tentang hari kiamat, idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tafarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan tsunami, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Jadi yang dibangkitkan itu adalah keyakinan bahwa kita akan mati, dunia akan hancur. Kalau sudah dibangkitkan imannya lewat juz 30, barulah cerita sholat, zakat, puasa, haji. Jadi metode itu tidak salah. Oh, metode itu nggak salah? Baik, bagus. Oh, bagus. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.